Sudah Dek, saya tampil kontennya Dek. Sudah terlihat, Dok. Oke, terima kasih. Ya, baik Adik ya. Nah, ini materinya sekarang ya. Organ pencernaan. Ya, organ pencernaan pada unggas. Ya. Baik. Nah, yang kemarin kita bicarakan itu ialah apa namanya, organ yang bagian atasnya kemarin Adik ya. Nah, sekarang ini bagian bawahnya ini sekarang. Kita ngomonginnya yang bagian bawah sekarang ya, saluran cernanya ini. Nah, kalau tadi kemarin minggu kemarin itu bagian atasnya, ya, saluran reproduksinya. Sekarang saluran cernanya. Ya. Nah, di dalam membahas saluran cerna ini kita akan membagi menjadi dua. Ya, ini biasa kalau kita membahas organ pencernaan unggas. Yang pertama itu ada namanya saluran pencernaan dan kemudian yang bagian B-nya itu ialah organ pencernaan tambahan. Ya. Nah, nanti di saluran pencernaannya kita mulai membahas dari mulut, ada esofagus, satu kerongkongan, ya, ada lambung, dan tiga ada lambung kelenjar, lambung keras, kemudian usus halus, usus buntu, usus besar, kloaka dan anus. Nah, kemudian untuk organ pencernaannya, ya pencernaan tambahannya ini yang berfungsi kaitannya dengan metabolisme, kita bahas ada pankreas, ada hati dan ada saluran empedu, ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, secara keseluruhan, nah ini adalah ya kalau ayam kita beleh Adik ya, kita beleh. Ya, yang beginilah tampilannya ya. Mulai dari ada mulutnya ya, big much ya. Kemudian kerongkongannya atau esofagus ya. Kemudian ada crop ya, tembolok ya, cropnya tembolok. Nah, kemudian setelah tembolok ini masuk ke apa namanya, lambung ada namanya lambung kelenjar atau proventriculus. Nah, kemudian ini lambung kerasnya gisat atau ventriculus ya. Nah, setelah ventriculus masuk ke usus halus ya. Nah, usus halus itu ini ya, duodenum atau usus halus. Nah, di antara lekuk usus halus ini ada organ yang disebut dengan pankreas, Adik ya, pankreas. Dan terus melanjut, nah di sini ada hati, nanti liver, ya di hati ada spleen, ya ada ginjal, kemudian ada bladder, ya, ada apa namanya kantung empedu, nah kemudian melanjut, ya, nah ini ya small intestine, bagian dari sini ini ke sini ini kita golongkan ke usus halus, ya, nah kemudian langsung masuk, nah kemudian ada percabangan usus yang disebut dengan caecum, ya, cecum, ya. Nah, kemudian baru ke usus besar. Nah, setelah usus besar, kloaka dan ke lubang keluarnya itu anus. Nah, itu yang nanti kita bicarakan fungsinya. Nah, kenapa kita anggap ini penting ya di basic? Basic itu saluran reproduksi berkait dengan produksi telur pada ayam-ayam petelur. Nah, ini saluran cerna ini berkait dengan nanti Adik belajar penyakit yang berkait dengan saluran cerna ya. Misalnya ada penyakit-penyakit seperti ND ya, di mana terjadi proses pendarahan yang patognomonik ya, yang menciri misalnya pada gisatnya gimana. Nah, itu. Makanya harus Adik sebelum melangkah lebih lanjut di peternakan ini kayak Pak Bebas tampil pertama ya, menjelaskan fisiologi yang kaitannya juga dengan produksi karena ini menyangkut industri peternakan ya, saluran cerna nanti kaitannya juga dengan produksi. Oke, baik, yang pertama itu mulut Adik ya. Nah, mulut kalau mulut ya, kalau bangsa unggas kita sebut paruh ya, paruh ya. Nah, mulut atau paruh, nah, fungsinya ini bagi unggas ya, fungsinya ada yang bersifat
mempunyai fungsi untuk memegang makanan, ya, kemudian menyobek makanan atau memecah makanan atau mangsanya. Ini berdasarkan bentuknya, ada yang runcing, biasanya paruh jenis-jenis unggas yang runcing itu biasanya cenderung memakan biji-bijian dia, ya. Nah, kemudian paruhnya ada yang bengkok. Ini berfungsi untuk menyobek atau memecah, misalnya kayak burung elang gitu kan, burung elang ya yang paruhnya yang bengkok itu yang digunakan untuk menyobek ya, memegang makanan ya. Misalnya ada burung-burung besar ya untuk memecah biji gitu ya. Nah, kemudian ada bentuk paruh yang menyerupai sendok ya, kayak sendok misalnya pada burung ya, burung pelikan ya, itu menyaring dan menangkap makanan ya, terutama pada burung-burung air nih ya. Yang paling khas itu ya burung pelikan ya, burung pelikan itu gunanya ya kayak sendok tuh ada gandolannya di bawahnya, nah itu menyaring dan menangkap makanan. Oke. Nah, kemudian warna paruh itu bermacam-macam adik ya. Ada warna paruh, apalagi adik pada bangsa burung ya. Warna paruh ini memberikan kesenian, artistik ya bagi buruh itu. Kadang-kadang burung-burung itu berparuh merah, biru, macam-macam ya. Nah, kemudian khusus untuk industri peternakan ya, ayam petelur dan broiler itu paruhnya ada berwarna paruh putih dan kuning. Ya, nah, putih dan kuning ya. Jadi kalau beli ayam di pasar itu ya coba paruh, biasanya kalau sudah paruhnya berwarna kuning, nah biasanya diikuti dengan kaki ya, kaki kuning. Biasanya yang baru putih, nah itu tergantung dari strain dan breed. Misalnya kalau ayam broiler CP707 gitu ya, ada yang kuning paruhnya warna putih gitu kan. Nah, biasanya warna kuning pada paruh ya, atau juga pada kaki ya, itu biasanya kita bisa mengukur kadar santopil ya, sebab warna kekuning-kuningan pada paruh ayam atau pada kaki kita bisa mendeteksi ya. Nah, sebab warna kuning itu disebabkan karena adanya warna yang disebut dengan santopil ya, pigmen karoteroid ya, yang sangat dipengaruhi oleh ransum. Nah, seandainya biasanya ayam yang mempunyai strain ya, bangsa ayam yang mempunyai kaki kuning ya atau paruh kuning, begitu juga dengan ayam petelur ya, ayam petelur juga ada yang berwarna kuning dan berkaki putih juga ya. Nah, itu kalau semakin kuning paruhnya, semakin keras kuningnya, nah itu artinya ya santopilnya. Santopil itu adalah merupakan provitamin A ya, pigmen karotenoid ya. Itu nanti akan dirubah menjadi vitamin A. Nah, berarti ransumnya itu bisa berkecukupan dengan pigmen karoten ini ya, pigmen vitamin A ini gitu ya. Nah, biasanya ya warna kuning pada ayam atau pada broiler ya yang strainnya berwarna kuning. Nah, seandainya pucat gitu, nah biasanya kulitnya juga dipengaruhi ya, kulit ayam broiler itu juga kalau paruh kuning, kaki kuning, nah kulitnya kadang-kadang berwarna kuning. Nah, malah kita lebih gampang mendeteksi terhadap defisiensi vitamin A ya. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya di pabrik pakan itu sudah mendesain ransumnya itu sudah kecukupan terhadap karotenoid. Nah, tetapi selama proses pendistribusian pakan ya, misalnya Gercaron Pokpan atau Wonokoyo gitu kan pabrik makanannya ya, nah selama pendistribusian ya ke depo-depo, nah kadang-kadang di sana yang kurang gudangnya kurang baik ya, kadang-kadang banyak makanan yang terpapar oleh matahari. Nah, itu berdampak terhadap kerusakan vitamin-vitamin yang tidak kuat dengan sinar UV dari matahari. Ya, misalnya kayak vitamin A gitu. Kalau terlalu depo penyimpanan atau tempat orang yang menjual makanan ayam itu, kadang-kadang tempat jualannya kadang-kadang itu udah tumpukan dari makanan itu terpapar matahari keras ya, tidak dihiraukan. Nah, itu bisa menurunkan vitamin-vitamin yang
peka terhadap paparan sinar UV ya, ultraviolet ya. Nah, itu menjadi perhatian juga ya. Kalau melihat sang namanya, sang itu ialah penampilan warna kulit, kaki ataupun pigmen yang ada pada mulut. Nah, cadangan zat warna dalam tubuh ayam, ya, ayam darah khususnya, hanya cukup untuk memproduksi sekitar 6-7 butir telur. Nah, kalau biasanya setelah ayam bertelur, 6-7 butir telur, biasanya kalau intik ransumnya kekurangan vitamin A, pucat dah dia. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap warna kuning telur, adik, ya, di ayam pedaging, ya, di ayam petelur, ya. Nah, kalau karoten ini kekurangan, ya, kemarin sudah kita singgung, ya, kalau provitamin A yang ada pada ransumnya kurang, nah, kuning telurnya akan kurang baik. Nah, kemudian grade telur yang akan kita jual itu rendah. Nah, begitu juga dengan ayam broiler ini deh. Ayam broiler tentu kadang-kadang ibu-ibu suka mengkonsumsi yang berwarna kuning. Nah, kalau pucat kuning kulitnya, ya, nah itu biasanya kurang senang. Nah, kalau sudah kuningnya baik, tapi harus dibedakin ya. Adik bisa membedakan. Ya, pedagang-pedagang kita juga pintar ya, pintar. Kalau merasa ayamnya ransumnya kekurangan vitamin A, kurang kuning, kadang-kadang dia dilumuri kunir dia kadang-kadang ya, dikasih warna kunir, hati-hati ya. Ini warna kunir apa memang bawaannya ya, bawaan kulit ayamnya memang kuning atau tidak. Ya. Nah, kemudian adik, di dalam mulut itu unggas tidak mempunyai langit-langit lunak, adik ya. Tidak mempunyai langit-langit unggas itu ya, tidak seperti kita ya. Kita kan punya langit-langit ya, langit-langit kita lunak. Nah, unggas tak punya, malah langit-langitnya keras dan pecah, dia berongga di bagian atas langit-langit mulutnya ya. Nah, sehingga rongga mulut itu ya itu langsung berdekatan dengan faring, tidak dapat dibedakan dengan jelas ya. Itu deh ya, langit-langitnya enggak, sehingga sangat dekat dengan faring. Susah membedakan mana langit-langit, mana faringnya langsung terhubung dia. Ya, dan biasanya langit-langitnya terbelah di bagian atasnya. Ya. Nah, kemudian kelenjar air liur ya pada unggas ini, ya pada lidahnya terutama adik ya, lidah unggas, nanti ada mengandung lidah. Kelenjar air liur berkembang dengan baik di mulut ya untuk membasahi makanan. Nah, tetapi ya kelenjar air liur yang ada pada unggas, ya pada mulut unggas itu, kalau kita bedakan dengan manusia, ya, itu kalau kita kan mengandung ke air ludah, kita kan mengandung banyak enzim ya, ada amilase, lipase ya. Nah, pada unggas hanya membasahi aja dia tanpa kandungan enzim, itu yang membedakan. Harus adik paham ini ya. Nah, makanan yang masuk dalam bentuk kering, ya, nah nanti ya di mulutnya dia akan terbasahi ya oleh kelenjar air liur. Nah, namun kelenjar air liur itu tidak mengandung enzim, adik ya, tidak mengandung enzim pencernaan. Nah, beda dengan manusia ya, manusia ya atau binatang yang lain air liurnya tuh mengandung enzim dia ya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin lidah unggas, ya lidah unggas ada ya lidah. Kalau lidah kita, ya lidah mamalia, itu dari ujung sampai ke pangkalnya itu biasanya lunak dia, ya. Nah, tetapi lidah unggas, setengah dari bagian ujungnya, dari ujung sampai setengahnya, itu keras dia. Ya keras yang ya mengandung jaringan kitin, yang jaringan keratin ya. Keras dia. Nah, bagian setengah bagian bawahnya, setengah bagian belakangnya baru memiliki papila yang berperan untuk memegang makanan. Ya, lidah ini juga ya di mulut kemudian dengan lidah itu mempunyai peran untuk memegang makanan. Ya. Nah, kemudian lidah unggas itu, nah, biar tahu nih apa fungsi lidah unggas itu memiliki sistem perasa deh. Ya. Ya, nah inilah yang unggas itu kadang-kadang pentingnya itu karena lidah unggas itu memiliki sistem perasa ya berupa namanya gustatif ya, gustatif atau otis ya, otis bud ya yang berguna untuk mengenali rasa makanannya ya. Nah, rasa makanan ini enak apa enggak gitu. Nah, lidahnya dia mempunyai apa namanya rasa pengecap dia, rasa pengecap pada unggas ya. Oke. Nah, ini adik ya. Ini langit-langitnya keras begini, ndak lunak dia, ya berongga dia gitu, ya berongga ya. Nah, langsung berhubungan dengan faring dia nanti ya faring laring ya masuk ke saluran napas ya. Nanti nah, ini lidahnya nih, lidah sebagian ujung dari ujung sama sebagian lidahnya ini.
ya keras dia, ya ada jaringan keratin, ya kayak keratin itu kayak mulutnya ini ya, ada jaringan keratin. Nah setengah bagian ke belakangnya ini baru jaringan lunak dan kemudian mengandung papila ya, lekukan begini ya, ini, ya. Ya. Nah, ini mulut runggas ini menghasilkan cairan dia. Mulutnya ini menghasilkan cairan dia, ya cairan ya yang berfungsi untuk membasahi makanan. Nah, tetapi ya cairan artinya cairan ludah dari unggas itu hanya tidak mengandung enzim. Ini pentingnya ya lidah dari unggas itu ya mengandung alat perasa di sini ya, nanti lidahnya ini yang merasakan ini makanan ini, wah makanan ini enak atau gimana gitu ya. Oke, nah kemudian unggas itu deh indera penciuman ya, olfactory system. Penciuman unggas itu kurang berkembang dia ya, dia tidak tahu dia ini harum baunya, ini basi gitu, itu kurang berkembang dia ya, makanan dia bisa makan makanan enak dan tidak itu hanya menggunakan lidah dia ya, taste-nya itu ada di lidah ya. Nah kemudian penciumannya tidak tahu dia, makanya unggas kadang-kadang dia dalam meracik makanan ya kurang enak baunya gitu, tidak masalah dia pada unggas ya. Nah tetapi kalau dia hanya merasuk taste-nya aja, taste-nya ini ya gimana enak lah ya. Nah penerimaan makanan sangat dipengaruhi oleh rasa dan rasa ini dirasakan oleh lidahnya, dan kemudian yang paling penting ialah teksturnya ya, teksturnya ya. Nah, yang dimaksud dengan tekstur itu biasanya apa ya? Makanan ayam yang ada sekarang itu ada bentuk bijian ya, biji-bijian, ada bentuk pelet ya, pelet itu bulat-bulat ya, bulat-bulat ya. Nah, kemudian ada bentuk pur ya, dalam bentuk serbuk dia. Nah, itu yang disebut dengan tekstur ya, tekstur makanan ya. Nah, kemudian ingat ini penerimaan makanan pada unggas ini biasanya berkait dengan proses penyusunan ransum ya. Ingat olfaktoriusnya ya, penciuman unggas itu kurang berkembang ya, tidak berkembang, hampir tidak berkembang dia. Penerimaan terhadap makanan sangat dipengaruhi oleh rasa dan tekstur. Nah, rasanya disebabkan karena lidahnya mengandung saraf-saraf yang mengenal taste ya, yang mengenal rasa ya. Nah, bentuk paruh dapat dipengaruhi oleh tekstur makanan dan ransum. Nah, ini sekarang kan, bentuk paruh dapat dipengaruhi oleh tekstur ransum yang diberi. Ada kejadian ini ya, ransum yang terlalu halus ya, terutama bagi ayam. Kalau ayam yang masih day old chick, masih kecil, halus tidak masalah. Tetapi ketika ransumnya, kalau ayamnya sudah menjadi grower ya, layer ya, sudah menjadi ayam yang sudah tingkat dewasa dan akan menelur ya, diberikan dengan ransum dengan tekstur yang halus ya. Nah, ini akan berdampak menyebabkan bisa kelainan paruh adik. Ya, yang teksturnya terlalu halus kayak tepung yang halus ini. Nah, kenapa bisa menyebabkan kelainan paruh? Nah, sebab ketika ayam itu makan ya dengan pemberian makanan yang terlalu halus ya. Nah, nah kalau sudah menyebabkan kelainan paruh akan mengakibatkan pertumbuhannya akan gini. Ini ceritanya begini, ayam itu paling suka deh. Sekarang makan, setelah makan itu mulutnya dicelupkan lagi ke air gitu ya, setelah makan minum air dia, memang tabiat ayam begitu makannya, setelah makan masuk ke air. Nah, makanya tempat minum ayam khususnya unggas itu cepat kali kotor ya, cepat sekali basi karena pola makannya seperti itu, setiap kali makan masukkan mulutnya ke air gitu ya, untuk di samping untuk mempercepat basahnya makanan agar bisa tertelan ya ke kerongkongannya ya, memang begitu tabiatnya. Nah, ransum yang terlalu halus ini ya, nah kemudian ketika minum, nah akan di mulutnya itu membentuk pasta dia. Di mulutnya itu membentuk pasta. Nah, dampaknya membentuk pasta ini lengket ya di paruhnya. Ya. Nah, kalau sudah lengket di paruhnya, ayam itu mempunyai insting untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan makanan yang nempel pada mulutnya itu. Ya. Ya, itu kalau manusia ya menggunakan tangan, tapi kalau ayam tidak mau, dia menggunakan kakinya untuk menghindar. Nah, biasanya digosok-gosokkan ke benda keras. Nah, digosokkanlah ke kandang ya, biasanya paruhnya digosok-gosokkan ke kandang kan, mulutnya dibanting-banting karena ke kandang ya. Nah, dampak akibat digosok-gosokkan atau dibanting membuat paruh kadang-kadang rusak dia paruhnya. Nah, kalau udah paruhnya rusak ya, bengkak, pecah kadang-kadang kan.
Nah, sakit ayamnya, nafsu makannya menurun, nah, otomatis pertumbuhannya berat. Nah, oleh karena demikian, ya, karena ayam mempunyai tabiat seperti ini berkaitan dengan proses penyusunan ransum, ya, dengan fungsi dari mulut, nah, maka teksturnya ini, ya, teksturnya itu disesuaikan. Kalau sudah ayamnya, kalau starter ya umur DOC ya sampai umur berapa 3 minggu, nah, pur dia. Nah, begitu menginjak 1 bulan ke atas, sudah lebih besar lagi dia, ya dalam bentuk pur tapi sudah bergranul-granul dia. Nah, kalau sudah ayam menjadi dewasa dalam bentuk pelet namanya dia. Ya. Pelet itu kayak bulat-bulatan besar dia ya. Ya, nah itu harus menjadi perhatian. Nah, ketika tidak, ya ayamnya sudah mau gede, ya masih dikasih tekstur yang terlalu halus, nah dampaknya itulah. Ya sering ada terjadi proses kerusakan pada mulut. Ya kalau sudah mulutnya rusak, bengkak dia, nah, nggak bisa makan. Ya, nah, kalau nggak bisa makan sakit deh ayamnya. Ya, nah, nggak bisa tumbuh, tidak bisa berproduksi dia. Oke. Nah, sekarang melanjut adik ya. Nah, setelah mulai dari mulut, nah kita masuk ke kerongkongan atau esofagus ya, esofagus. Oke. Esofagus itu kerongkongan. Nah, ini memanjang dari mulut hingga ke lambung. Ya, nah fungsinya untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung ini, ya, dari mulut ke lambung. Ya, nah bagian pangkal ya dari kerongkongan ini membesar, nah, disebut dengan tembolok, kerongkongan, tembolok. Ya, tembolok yang membesar seperti kantong. Ya, nah ini deh membedakan ya. Nanti adik biar tahu apa namanya fungsi dari tembolok dari masing-masing apa namanya unggas ya. Nah, tembolok kalau kita bandingkan tembolok ayam dengan tembolok itik ya. Nah, ini volume tembolok itu tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan tembolok ayam. Nah, akibat dari segi anatomi fisiologi tembolok ayam ya atau itik yang lebih kecil dari ayam, maka kalau adik memelihara itik, maka frekuensi pemberian makannya lebih sering dibandingkan dengan ayam. Dan itik juga gitu, sedikit-sedikit makan lari dia, ya lari dia ke air. Nah, kemudian di beberapa menit lagi dia ngisi lambungnya, lagi lari dia gitu. Ya, nah itu tabiat itik. Kenapa demikian ya? Karena volume ya, volume tembolok itu tuh lebih kecil daripada volume tembolok ayam. Jadi ya. Nah, kalau ayam biasanya sekali makan, ya sekali makan biasanya penuh dia, ya penuh. Nah, kemudian makanya ngasih makan ayam itu bisa pagi sama sore. Kalau itik berkali-kali bisa 3 kali kita ngasih makan ayam, ngasih makan itik. Ya karena temboloknya kecil, ya ya begitu begitu makan sedikit kenyang dia ya. Nah, nanti setelah beberapa lagi cari makanan dia ke tempat makanan gitu, ya. Nah, kemudian berkait dengan tembolok pada burung dara yang mempunyai temboloknya ada 2 lobus adik. Nah, kalau ayam 1 lobus saja. Ayam 1 lobus temboloknya besar. Tetapi kalau pada burung dara, jenis-jenis burung dara itu misalnya apa? Tekukur, ya merpati, ya. Nah, itu mempunyai 2 lobus tembolok. Ya, nah kemudian temboloknya ini ya menghasilkan susu dia deh. Ya, jenis burung-burung ini menghasilkan susu tembolok. Ya, nah ketika dia punya anak, nah untuk menyusu anaknya, ya mengasih diloloh anaknya, ya oleh burung-burung ini ya. Nah itu tembolok ya temboloknya. Nah di mana susu tembolok ini kandungan lemaknya luar biasa kan 6 sampai 12% ya protein. Nah, proteinnya biasanya sebanyak 13 sampai 18%. Ya, makanya ini ya. Burung-burung merpati, tembolok, tekukur, peputer yang jenis-jenis itu ya. Delimukan satu jenis satu jenis. Nah, itu memiliki tembolok ganda ya yang bisa menghasilkan susu tembolok. Susu tembolok itu kaya akan hormon prolaktin ya. Ini Dek ya. Ini tadi kan ini dari kerongkongan ini esophagus, nah ini tembolok. Ya, prop kalau mendengar kata prop ini ya tembolok nih ya, tembolok. Ya. Nah kalau pada burung dara temboloknya ini menghasilkan susu tembolok dia. Nah ini ada 2 lobus temboloknya ini berbelah 2 dia, ya menghasilkan susu tembolok dia. Ya.
Nah, tembolok merpati menghasilkan enzim. Nah, itu dah karena adanya enzim prolaktin pada tembolok merpati atau sejenisnya atau satu genusnya itu, nah, makanya prolaktin ini menghasilkan susu dia, ya. Enzim yang menghasilkan susu namanya enzim prolaktin. Nah, bisa menghasilkan susu tembolok. Nah, kemudian apa kaitannya dengan tembolok dengan pola makan, Adik? Nah, perubahan ukuran volume tembolok ini sangat dipengaruhi oleh keteraturan proses pemberian makan. Ya, nah ini biasanya sering kita jumpai di kandang kalau ada nanti peternak sendiri, ya. Kalau di Pak Bebas kan memang di rumah tuh ya beberapa banyak ya ada ternak terutama ayam-ayam hias banyak. Ya. Nah kalau kita memberikan makan terhadap ayam itu harus mempunyai jam makan nanti, ya jam makan. Nah, tetapi kalau orang yang malas kadang-kadang begitu, kalau menggunakan sempat aja ya, kadang-kadang ayamnya dikasih makan sehari dalam sehari, ya sekali dalam sehari gitu loh. Ya, nah biasanya kalau masih makan ayam itu secara umum pagi kasih makan, ya begitu jam 3 makan lagi ayamnya kan. Nah, kalau dikasih makan seperti itu yang teratur, nah ayam itu mempunyai insting juga, ya, punya insting. Kalau tahu dirinya dikasih makan 2 kali, nah, tahu sudah aku makannya sekarang secukupnya saja, atau juga nanti siang ada makanan gitu, ya. Nah, tetapi bagi peternak yang pola makan ayamnya itu kurang kurang teratur, nah maka ayam itu akan menyesuaikan dirinya. Ketika dikasih makan dia isi sekuat-kuatnya dia makan tuh deh, ya. Ya, ini ya, perubahan ukuran ini menyebabkan ya pola makan yang tidak teratur akan menyebabkan ukuran volume tembolok akan menjadi besar nantinya deh ya. Nah, jika kejadian ini sering berulang, maka tembolok akan membesar yang disebut dengan membentuk pendulus crop namanya deh ya. Ya. Temboloknya akan menjadi besar sekali dia karena instingnya begini, ya kalau nggak ada makanan, wah aku makan sekuat-kuatnya gitu insting ayamnya. Ya, karena pola makannya kadang-kadang dikasih makan sekali, kadang-kadang 2 kali gitu. Nah, ketika ada makanan akan berusaha untuk mengisi temboloknya sebanyak-banyaknya dia gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, ketika ayamnya sudah diisi maksimal, kemudian minum dia ayamnya. Nah, ini ada namanya temboloknya kan kalau ayamnya berjalan itu gondal gandil temboloknya karena kebesaran dia. Ya. Nah, dampak terhadap tembolok yang terlalu besar ini maka karena berat temboloknya apalagi dikasih minum, nah maka ayam cenderung kadang-kadang malas deh, lebih sering kadang-kadang duduk. Ini terutama ayam boiler ini, ya. Nah, kalau sudah ayam sering duduk, ya maka dampaknya akan lepuh dada, ya, lepuh pada dadanya, ya. Dadanya akan terbakar, ya, panas ya, yang disebut dengan blister namanya, ya. Ya, nah kemudian setelah lepuh pada dadanya atau blister, nah lalu akan ada yang runtutan berikutnya akan menjadi hookworm, ya. Maka akan apa namanya kelihatan hitam dia di bagian tembolok dada itu panas dia akan terbakar dia. Nah, lutut dan telapak kaki menghitam seolah-olah gosong dia. Nah, kalau udah begini keadaan ayamnya, ya, kalau ada menyerahkan ayamnya ke pabrik atau nggak dapat grade deh, ya, ayamnya reject nanti nggak berkelas ya. Seandainya dapat ya kelasnya ya paling rendah dah dapatnya ya harganya akan menjadi ya karena kalau kita melayani perusahaan melayani apa yang berkait dengan karkas ayam ini, nah, karkas ayam kita akan dilakukan pengujian sehingga kita mendapat grade ayam aku dulu ini grade kelas 1 segini loh harganya per kilo, grade kelas 2 wah ini ayamnya mau reject nih gitu. Nah, kalau sudah menjadi ayamnya sudah menjadi semua ya lutut dada tuh gosong ya, nah, nggak dapat ya kita akan mendapatkan harga yang paling jelek ya. Nah ini dampaknya deh ya, dampak sehingga pola pemberian makan berkait karena kita bahas tembolok soalnya ya, nah, itu ya. Artinya volume tembolok itu terutama pada ayam boiler ini sering terjadi sangat tergantung ya dari pola pemberian makan. Oleh karena demikian makanya selalu kita menyarankan kepada pegawai kandang ya. Ini loh biasanya aturan makan ayam sesuai dengan umur kita tahu ya ayam boiler misalnya umur sekian starter itu misalnya
sekian gram per hari, ya 205 gram per hari, sudah makin meningkat, umur 4 minggu, ya sekian gram per hari gitu kan. Nah, total ayamnya, tinggal segitu dibagi dua nanti memberi makannya, pagi dan siang. Ya, nggak boleh kasih makan ayam. Polanya harus teratur 2 kali, nggak boleh karena sibuk pegawai kandangnya, aku kasih makannya sekali gitu. Nah, kalau kejadian terus begitu, nah inilah, ya akan bisa merusak karkas. Ya. Ini pada ayam adik, rasa kenyangnya secara diatur oleh penuhnya tembolok ya. Tembolok itu kalau sudah terisi, dibiasakan kalau merasa serang, ayamnya pergi dari makan ya, kemudian mencari tempat istirahat ya, untuk memperbaiki bulunya, dia santai gitu ya. Ya. Ayamnya istirahat, pertumbuhannya akan baik. Oke. Nah, kita melanjut ke berikutnya kan, ke lambung. Setelah di tembolok kemudian lambung ya. Nah, lambungnya ini setelah dari tembolok itu ada lambungnya, ada 2 bagian adik. Ya, bagian depan ya yang disebut dengan lambung kelenjar atau istilahnya disebut dengan proventriculus. Ya, ini kalau kita bandingkan jauh lebih tebal dibandingkan dengan oesophagus. Kalau kita bandingkan dengan kerongkongan, nah, di proventriculusnya ini sudah semakin menebal ya oesophagusnya. Nah, di sini pada oesophagus ini kalau kita cek pH-nya, ya pH-nya rendah ya pH-nya lebih rendah, dan kemudian pada proventriculusnya ini sudah mulai mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Nah, ayolah di sini ada enzimnya. Setelah dari kerongkongan, di mulut sudah basah makanannya, melewati kerongkongan. Nah, begitu melewati oesophagus, itu lambung kelenjar ini, nah mulailah disekresikan ya, disekresikan cairan yang sudah mengandung enzim, ya enzim-enzim pencernaan. Oke. Nah, kemudian bagian belakang, bagian lambung itu, nah baru pabriknya di sini ya. Nah, setelah makanan dikasih enzim di proventriculusnya, baru ke empedal ya, ventriculus atau rempela, empedal. Banyak orang bilang empedal, rempela, ventriculus ya. Kalau yang lambung kelenjarnya proventriculus ya, proventriculus. Ya, proventriculus lambung kelenjar ya. Kemudian kalau lambung kerasnya ventriculus atau rempela atau empedal ya. Nah, pada lambung kelenjar ini terjadi proses mastikasi, ya, pencernaan makanan secara mekanik dan secara enzimatis karena sudah dikasih enzim di proventriculusnya, baru di pabrik di sini, ya. Nah, ini ventriculusnya itu mempunyai otot yang kuat, ya, berlapis epitel tanduk, ya. Kemudian di sini ditemukan, nah, kemudian ayam biasanya, ya, ransum yang kita beri itu biasanya sudah komplit. Ya, ransum kalau adik-adik coba ambil ransum makanan baik ayam boiler atau ayam petelur ya, kalau adik teliti, nah di dalamnya ada berupa grit, ada batu-batu kecil itu grit namanya ya. Nah, itu sangat berguna untuk menghancur makanan ya, untuk membantu proses penghancuran makanan di ventriculus ya. Nah, ini ya. Ini makanan di crop, setelah crop masuk ke lambung kelenjar. Nah, di lambung kelenjar ini sudah mensekresikan enzim dia. Nah, setelah enzim itu baru masuk ke ventriculus. Ya, ada bahasa Inggrisnya gizzard, ventriculus, rempela, sama aja itu jadi ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, biasanya kalau ada buka ini, ya bagian dalam itu ada lapis keras yang berwarna kuning, adik. Kalau siapa yang suka beleh ayam. Nah, berwarna kuning, dan itu lapis kitin yang sangat keras sekali. Nah, kamu buka, kamu teliti, dalamnya banyak ada grit di sini, ada kerikil-kerikil kecil ya. Memang yang sudah ditambahkan di makan. Nah, ini ototnya kuat sekali ini. Ya, makanya ayam lu dikasih jagung yang keras begitu. Nah, di sini hancur di sini. Ya, ayam makan tulang apa dimakan di sini hancur. Oke. Nah, setelah di ventriculus masuk ke usus halus ya. Usus halus ya, ada kalau usus halusnya dibagi menjadi duodenum, jejunum, ileum. Ya, duodenum, di bagian duodenum ini adalah merupakan hal yang paling penting ya. Pada duodenum ini bagian yang membentuk huruf U ya, dengan bagian di dalamnya itu mengandung organ yang disebut dengan pankreas ya, terdapat di dalamnya yang berfungsi untuk ya. Ini juga kan di proventriculus sudah dikeluarkan enzim-enzim pencernaan. Nah, yang paling total mengeluarkan enzim adalah di pankreasnya ini ya. Pankreas ini biasa nih enzim amilase, lipase, dan tripsin.
ya. Amilasinnya ini untuk mencerna pati atau karbohidrat, lemaknya dicerna oleh enzim lipase dan proteinnya oleh tripsin. Ya, nah cairan pankreas ini dan empedu itu masuk ke usus halus, ya, usus halus, ya, usus halus. Oke, nah, usus halusnya itu ada di sini ada ya. Setelah ini dari ventriculus ya masuk ke bagian ini kan small intestine ada jejunum ya, duodenum, jejunum, ileum ya ada bagian-bagiannya ya. Duodenum ini bagian jejunum dan kemudian bagian terakhirnya ini ileum dia ya. Nah, ini. Nah, di sini dah pada bagian duodenum ini, bagian yang nekuknya di sini lah. Ini ada pankreas di sini. Ya, nah pankreas ini ya mengkresikan enzim-enzimnya ya yang terkait untuk pencernaan lemak ya, kemudian pencernaan terhadap karbohidrat dan pencernaan protein ya, amilase, lipase, tripsin itu dihasilkan oleh pankreas ini. Nah, di sini dah dicerna ya. Di sini juga hasil enzim, ada enzim di sini untuk memudahkan di pabriknya ini, sudah dipabrikan sudah menjadi halus, ya. Nah, kaitan dengan proses pencernaan, nah di sini dikasih enzim-enzim juga. Ya. Di bagian duodenumnya, ya duodenum, jejunum, ya nah, bagian akhirnya ini ileum sampai sini ya. Nah, itu bagian dari small intestine-nya, ya. Dan ini large ya, usus besarnya. Ya. Oke, nah, bagian jejunum dan ileum ya makanan tinggal mengalami proses penyerapan saja. Nah kemudian di usus buntu adik ya, sekem namanya ya, sekem usus buntu tuh ya, ini biasanya manusia tuh punya usus buntu ya, sering jadi masalah. Apa sih peran usus buntu pada unggas ya? Nah ini biasanya terletak di antara usus halus dan usus besar, panjangnya mencapai 15 cm. Ini terjadi proses penyerapan air deh. Ya, nah, seandainya ayam ya panas dia dengan intake ya asupan air yang dikasih kurang, makanya nanti di bagian haikem ini ya, haikem ini akan terjadi proses penyerapan air. Nah, kemudian diperkirakan ada sedikit aktivitas bakteri sehingga terjadi pencernaan serat kasar di sini. Ya, pencernaan serat kasar dan protein serta dihasilkan ini bisa menghasilkan vitamin di sini ada ya. Yang diperkirakan ada vitamin B12 yang diproduksi pada sekem dari unggas. Ya. Oke. Nah, kemudian usus besar ada usus besar terjadi proses penyerapan air juga ya. Dan air besar yang berasal dari urin, panjangnya sekitar ini, ya, nah diameternya 2 kali usus halus. Ya. Oke, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kloaka. Kloaka ini adalah muara dari feses, urin, dan saluran telur yang di kloaka. Nah, kemudian yang terakhir anusnya, ya bagian kloaka ke arah luar adik ya. Nah, kalau adik biasanya ayam, ya kamu tiup bagian pantatnya itu, nah itu dah kloaka yang bagian ujungnya, bagian kloaka yang parah keluar dari kloaka. Ya. Pada ayam yang sedang bertelur ini anusnya melebar 3-4 kali. Oke, nah sekarang ukuran panjang saluran pencernaan ayam. Kalau ingin tahu ayam sesuai dengan umurnya ini ya, panjangnya seluruh saluran ya, dari paru sampai ke tembolok sampai proventriculus, duodenum, jejunum, ileum, cecum, rectum, kloaka. Ini sudah ada ukuran-ukurannya. Ini pada ayam ini kita hitung pada ayam umur 20 hari sekian. Ya, nah pada ayam umur beberapa tahun ini ya. Sekian ya. Tadi boleh baca. Baik, nah kemudian kita lanjut ke organ pencernaan tambahan nanti. Ya, yang pertama pankreas. Nah, di depan sudah kita singgung pankreas, ya terletak di antara lekukan duodenum, ya duodenum. Ya. Dan tadi duodenum yang berbentuk huruf U itu, ya, nah kemudian di dalamnya itu, ya melekat pankreas. Ya, mensekresikan enzim yang bisa mencerna pati lemak, ya itu dari lipase, ya, dan amilase dan tripsin. Kemudian menetralisir kondisi asam yang berasal dari lambung di lambung kelenjar. Nah, itu ya. Nah, kemudian di lambung kelenjar itu asam sekali dia yang berkait dengan agar makanan menjadi lunak, kemudian lebih mudah dicerna pada proventriculusnya ya. Nah, pada di lambung kelenjar ya proventriculusnya itu asam sekali menghasilkan asam, nah kemudian di lambung kelenjarnya di ventriculus dicerna. Nah kemudian sudah pankreas ini menetralisir dia. Oke, iya, ini
pankreasa di sini, pankreasa di sini. Duodenum. Nah, kemudian hati tersusun dari dua lobus ade ya, hati dua lobus ya. Nah, apa fungsinya? Yang untuk mensekresikan cairan empedu ade. Di hati itu ada empedu yang mengandung asam-asam empedu. Nah, asam-asam empedu ini mempunyai peran penting ya untuk mengemulsi lemak ade. Asam empedu masuk ke bagian ujung dari bawah duodenum membantu untuk mencerna lemak dengan cara membentuk emulsi dia ya. Nah, ini kalau ada hati ya nanti ada berwarna biru ini deh. Ya setelah hatinya dipotong, kalau adik beli hati, nah ini ya biasanya ya kantung empedu ini berwarna biru begini ya. Nah kalau masih ada, tapi biasanya kalau adik beli hati ini biasanya sudah dihilangin ini sama yang dijual ini ya. Jangan pecah ya, ambil yang dengan baik ngambilnya. Kalau enggak baik kamu pencet pecah, artinya pahit mekilit ini deh. Pahit sekali hatinya nih kalau ini pecah. Ya ambil di insisi dia, nah, dikeluarkan baru digoreng. Kalau kamu masih ini kantung empedunya kamu goreng meledak ini, nah semua makanan yang dikuali pahit sekali dia, ya, pahit sekali. Oke. Nah, saluran empedu ini ayam memiliki dua saluran empedu ya, karena kan hatinya mempunyai dua lobus ya, hati mempunyai dua lobus, masing-masing lobus itu mempunyai saluran empedu dia. Nah, saluran yang di sebelah kanan membesar membentuk kantong empedu, sedangkan saluran di sebelah kiri tidak membesar dan lebih sedikit asam empedunya. Nah, nanti kalau ada ini kan ini satu hati, satu lobus ya, nanti ada hati. Nah, ini yang di kanan hati, lobusnya, kantong empedunya lebih besar dibanding dengan hati yang lobus di kiri ya dia. Ya, tidak sama dia. Jangan bingung nanti ketika membeli ayam ada dua lobus, kamu ambil hatinya dua lobus, loh kenapa kok di kanan lebih besar dan di kiri lebih kecil? Ya memang begitu dia ya. Nah, saluran yang lebih di kanan ya, saluran yang di sebelah kanan itu membesar membentuk kantong membentuk yang lebih kecil, yang lebih kiri. Memang hatinya lobus kiri itu agak lebih kecilan ya. Gitu, ya. Nah itu ada ya yang Pak Ibas bisa apa namanya sharing adik ya mengenai saluran pencernaan ini. Nah kemudian nanti adik ya nanti sarannya Pak Bebas untuk melengkapi ini ya baca lagi nanti ya di search di apa namanya di Google banyak sekali materi-materi yang berkait dengan sistem pencernaan ya, sistem pencernaan. Ya. Nanti yang inti-intinya saja Pak Bebas kasih ya nanti pengembangan kalau ingin membacanya nanti baca lebih jauh ya di apa namanya ada beberapa teks ya teks tulisan-tulisan yang mengait ini ya ada buku-buku ya misalnya bukunya Yuanta yang mengenai apa namanya unggas ya anatomi fisiologi reproduksi unggas ada Nalbandov ya anatomi fisiologi unggas bisa ada. Ya, sekian ya. Kalau ada yang ingin mau tanya atau belum paham, boleh silakan adik mau tanya. Waktu dibuka adik. Diingatkan adik ya, tolong absen deh ya di UAS-nya ya, biar nggak tinggalan nanti absennya.